warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masih baik syukur memuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menghidupkan kita, yang dulunya kita berada dalam ketiadaan. Ya Allah yang telah akan mematikan kita dan membangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan dalam hidup kehidupan ini. Allah ingatkan dalam Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita diciptakan hidup dan mati, tujuannya adalah untuk diuji siapa yang terbaik hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama tum pasalawat wa pasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini bukan hanya sebagai rahmatan lil alamin, tapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasul untuk menyempurnakan akhlakul karimah, dari akhlak jahiliyah menuju akhlak yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ila nur. Ibu bapak rahimakumullah, subhanalladzi asra bi 'abdi, mapaci kuang Allah Ta'ala, maha suci Allah. Berarti ada kejadian spektakuler. Kalau Allah berkata subhanallah, bersumpah dengan namanya, berarti setelah itu ada kejadian spektakuler yang tidak mampu diterima dengan akal sehat. Lailan, hanya setengah malam, tidak sampai satu malam. Isra wal Mi'raj, Isra dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Aqsa, namanya Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menembus Sidratul Muntaha, bahkan menembus alam rahmah, alam Tuhan. Subhanallah. Di dalam Masjid Aqsa, Haram ke Aqsa, Nabi melewati alam percontohan. Akan kasar alam ta'ala yang awalnya. Yang pertama, Nabi Muhammad melihat sekelompok umat manusia menanam padi, kemudian padi itu tumbuh menguning, kemudian dipanen oleh pemiliknya, dikatoi sampai begitu seterusnya, dipanen dan dipanen. Berkata Nabi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wakalah haula sampai 700 kali lipat." Inilah yang didapatkan dari pengurus KPK. Masya Allah, saya bilang mungkin ramai main di telepon. Pak Ustaz bisa ke Sorong, masalahnya Sorong ke kiri, Sorong ke kanan. Bilang iya, insya Allah kalau jadi, karena saya ini Ustaz kampungan tidak tahu jalan-jalan. Di Makassar saya pernah ke jalan taksi di kota, la ilaha illallah, sampai satu malam pulang ke Sasar. Sampai-sampai dia bilang istri di rumah, makanya diantar bersama sopir. Karena memang saya tidak tahu jalan. Waktu saya di depan, tahu di depan setelah diterap di lapas. Tahu di depan di untuk pengambilan. Sama-sama jagoan, bila jagoan setia menemani, sama-sama orang tua istri. Insyaallah. Maka sempurna dari sedikit. Ada saya ada. Oh jemaah. Subhanallah. Jadi ikhlas beribadah. Makanya ada ayat mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang
sholat. Ternyata sholat tak menjalankan. Kenapa? Menunda-nunda waktunya. Makanya hati-hati, gara-gara pengantin, gara-gara acara hajatan, lupa sholat, bahkan terlambat. Dia bersamayang, sinapin pinapis tangan-tangan. Semain asar, biar badan itu adalah besok masih asar kita. Ini bahaya. Bahkan macam-macam sampai Allah Akbar. Jadi maknanya orang seperti ini kalau sholatnya akan dilemparkan dan dilemparkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada tumak-nina, karena tumak-nina masuk rukun sholat. Yang kedua, Nabi Muhammad melihat sekelompok umat manusia dihancur-hancurkan kepalanya. Begitu hancur utuh. Jibril, faqala man haula ya Jibril. Ini itu ya Jibril, itu siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula alladziina, ini contohnya umatku ya Muhammad yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Tadi hari ini sudah ditanya. Karena saya kebetulan pengurus masjid juga, bendahara di masjid itu. Rata-rata yang paling banyak protesnya di masjid yang kurang sumbangan. Tahu saya pengurus masjid, Ustaz mau tanya berapa sumbangan termasuk deh? Dia tidak ada. Apa itu? Banyak sekali itu. Nah, pengurus. Nah, begitu di sini pengurus. Itu tidak. Kita juga pengurus. Kalau ada orang asal yang kinara ini, itu orang asal nanti insya Allah nanti panjang lehernya seperti Bilal bin Rabah. Jadi kalau lupa-lupa asal jamaah. Sekarang ditanya, kalau ada elektron bisa pindah masjid sini, masjid gua ada elektron. Nah, sampai ini seorang siapa yang paling banyak penonton? Siapa kira-kira? Elektron itu kenapa dunia? Apa di sini? Allahu Akbar. Al-maraton itu nak ciki-ciki gombo. Weh, sekarang aku belum apa di sini ya. Betul tidak? Inilah yang saya katakan dibikung dan dunia wayang saudara akhirat. Tak kalau saya nak nyanyi kata Allah salidona, mingkana kalau baik kata Allah salid akhirat. Subhanallah. Bisa bahasa Makassar di sini kan? Atau saya bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Jamaah. Yang ketiga, Nabi Muhammad dan dia sekelompok umat manusia la ilaha illallah telanjang, tinggal sedikit pakaian yang menutupi kemaluannya, ditarik yang di belakangnya. Nabi Jibril siapa itu? Kalau bahasa nah kalau mereka Jibril, haulai alladziina, ini contoh umat yang Muhammad yang suka di dalam perobatan pahuyabatan, ikir mengeluarkan harta, wa ma talamullahu syai'an, sungguh telah dia menzalimi dirinya, hartanya dia tumpuk dan harta akan ditanya, wa al-mali aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ni utang pak barang-barang anu batu kumai dan diapakan harta ini. Di harta ditanya, makanya keluarkan cepat syarat harta. Makanya uang jamaah haji itu keluar syaratnya, kenapa tersimpan lama? Kalau ada kualitas 1 juta, keluar syaratnya 25%, tuh sekitar 20.000. Luar itu haknya orang lain, bukan harta. Sedomi ustaz mencari, ujung kita rezeki datang dari Allah. Jadi jangan tunggu harta. Kenapa? Kalau orang sudah sakarat berteriak di Pak Asad dan kau aku minas solihin. Quran katakan dia sudah berteriak, ya Allah, kembalikan ruhku. Ini mak bersedekah. Kenapa demikian? Karena harta paling banyak pertanyaannya. Umur sadi, wa an umri fi ma'abnahu. Umur ditanya digunakan untuk apa? 1, masa muda 1. Wa an syababi fi ma'ablahu. Masa muda digunakan untuk apa? Kemudian itu 1 pertanyaannya. Wa an ilmihi fi ma'amilihi. Pengistrianmu menggunakan itu apa? Tapi masalah harta 2 pertanyaannya. Wa an malihi, dari mana? Min aina iktasabahu, dan diapakan harta itu. Maka orang yang sudah sakarat berkata fasaddaqa wa akun minas sholihin, seini bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ada juga nasihat Nabi la ilaha illallah. Ini bahaya. Kenapa disebutkan makanan
yang satu baik, yang satu tidak baik. Ya, sedapnya makan contoh habis. Mengambil ganti-gantian, tapi ada satu makanan busuk, itu dia makan. Nah, kami dengan siapa dibeli orang yang suka berselingkuh. Pelaku. Jadi, Ustaz kaji ini suamiku apa doanya? Ambil air minum, baca doa. Uhud masyita wali masyita. Ibu, bu, ada ibu di sini. Ibu, kaji ini kurang minta. Ambil air minum. Bisa bahasa Makassar tuh? Karena saya orang Sumatera ibu, suku Makassar Tatar. Apalagi saya mencoba-coba kalau dalam tak basi-basi kan. Ambil dan minum. Uhud masyita wali masyita. Al-Quran apa digerukan apa dari udah lo di kau. Apa nu bikinmu? Ibu cuma hafal binatang itu aja. Ibu cuma hafal pulau usul binasmu. Bikin kopi kebetulan di udang sama pencinta kopi. Bikin kopi, insyaallah. Bikinkan suami ambil kopi, kemudian rupiah pakai Al-Quran. Ibu hafal cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata yang lain, coba. Ini minum kopi, ya Allah, buat kopi hitam ini. Mudah-mudahan juga suamiku hitam penglihatannya untuk perempuan lain. Al-Fatihah. Dari apa yang kau miliki, wali sara. Mudah-mudahan itu dipajulkan untuk bayi marahin. Al-Fatihah. Yang dicampur dicampur di kunci di sini. Tarik pada gua. Sebentar sudah ini, gimana kita lagi dulu? KPP. Kopi. KPP. Ada rusuk tipu. Jamaah. Ada lagi yang lihat Nabi digunting-gunting lidahnya. Jibril, siapa ini yang Jibril? Nabi bilang mereka Jibril, haulai kutubahul fitnah, kutubahul ummati kamala yang adu. Itu contohnya umatmu ya Muhammad yang suka memfitnah. Sebarkan berita hoax. Siapa yang suka sebarkan berita hoax masuk surga, surga yang juga hoax. Hanya tidak boleh ini kata-kata orang munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik berada di jurang paling bawahnya neraka jahanam. Jadi balik-balik akan asal marahin karena marahin panggokan. Kami itu mendalam sekiannya sederhana kan. Jangan simpan uangnya orang lama. Jangan disimpan kalau tidak untuk dibangun. Jangan simpan uangnya orang lama di masjid, disebut 100 juta, 200 juta, 50 juta, tapi tidak dipakai, tersimpan orang tuanya. Lebih bagus minus dibandingkan banyak uang disimpan. Setuju ya? Jadi dibagi dan ayam sini kurang dibagi. Kebetulan dibagi dari sini kopinya di rumah. Jamaah, ini juga aturan yang kami luar biasa. Kenapa Ustaz dicakar-cakar wajahnya, dicakar dadanya? Bakalan hakula iya Jibril, siapa ini ya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula alladziina ya'kuluna lahuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Ini contohnya umatmu ya Muhammad yang suka menceritakan kejelekan aib saudaranya sendiri. Hati-hati, dan suka mengambil haknya orang lain, termasuk di pasar pendidikan, jalanan, jalanannya orang Nabi. Tapi kami disuruh ada pasar lain. Unda pasar yang bagi nasi di sini, kasih pay malu tua, dapat boleh balik. Jadi satu jengkal tanahnya orang kau ambil, nah bukan hakmu dari Allah, akan ditaklukkan sampai dengan 7 lapis bumi tersebut. Nanti dibawa juga sampai tidak mati. Ulangi, siapa orang yang mengambil jalanan bukan haknya dari Allah, dikandungkan sampai dengan 7 lapis bumi tanah tersebut. Dan terakhir, yang benar benar terserah. Ulama hanya sampaikan kebenaran, wa tawassul haq, wa tawassul sabar. Mau bercanda atau tidak, yang penting besok ulama. Saya yang bikin besok itu besok, usiku gitu 3 jam.
Baru besok lagi ceramah di bandara malam, Bandara Makassar aman. Besoknya lagi di Pinsakina, di Parak juga di Makassar. Ini saja 3 ceramah di Makassar Potensi karena kecintaan kepada KPK luar biasa. Makanya luar biasa KPK. Tidak boleh berhutang di miskin, tidak boleh berhutang. Beda kalau tiba. Subhanallah. Jamaah, anak-anak sini dulu nak. Sini dulu dapat hadiah. Sini dulu. Dapat hadiah sebentar. Kamu baru macam ni. Ayo, dapat hadiah sebentar. Sini. Dapat hadiah. Hadiah ini bersama dia. Hadiahnya nehat bagi yang mampu. Siapa nama bapak? Manas bapak. Kalau bapak sebentar. Gimana lagi? Siapa nama bapak? Bisa dibaca Al-Fatihah. Banyak kudengan kesulitan bapak. So kita wajib jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Ini songkok tidak gampang. Ketua MWC ilmu Kecamatan Berikaraya. Tidak gampang ini songkok didapat. Kebetulan saya wakil ketua MWC di Kecamatan Berikaraya, Nahdlatul Ulama dan anggota Forum Bali pengurus di Kota Makassar. Jadi tidak gampang bagi songkok ini Pak. Mudah-mudahan dia yang solid. Nah kali kita aku. Kali kebetulan saya kerja aku dulu pakai sedikit orang. Yang kalau aku menikah datang di Makassar. Datang Ustaz makan menikah. Bulan bayar 5 jam. Capek Pak. Mengundurkan diri kita ke kawan. Mama tenang. Itu suruh hantar di bawah di penghulu. Disuruh baca Al-Fatihah di belakang awal asri. Nanti hubungan jengkel. Dia bilang penghulu baca Al-Fatihah. Nah baca jamaah ini mau nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Lupa di belakang kemungkinan tamat sini. Al-Fatihah wajibnya sholat harus ditahu. Makanya yang jadi imam tidak gampang itu. Tidak gampang, bukan sembarang. Saya waktu berangkat ke tanah suci masih berharap dan kedua ada teman orang Suriah namanya Hasan. Kita pakai bahasa Arab masmu Ismani wa anta Hasan kami sa'atul an khamsa jam 5 min aina anta Indonesia wa anta Suriah. Ditanya lagi berapa lama dicampur bahasa Inggris lagi mulung kearifan Suriah Indonesia. Oh nakasih pusing mah apa nak bilang ini karena kita bahasa Arabnya kan bulu-bulu itu kalau bukan orang Arab dia orang Arab, kita Arab cemas. Subhanallah nakasih bahasa Arab mau pulang bagaimana cara aku bisa balik pulang ini ternyata Quran menolong terpaksa kuambil di jurus kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Jadi itu Al-Quran aku ini salam lagi. Belum di akhirat iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah bisafi'an li ashabihi. Baca Quran karena Quran akan datang berikan syafaat kepada para pembicara. Makanya ada orang dicakar-cakar wajahnya barang-barangnya ngapain kulai natarekan boke parana lupa tahu suka menceritakan aibnya orang. Pintar kita ngegosip anaknya orang. Kalau sama-sama punya anaknya cewek kan sembarang dia kucing. Nah bilang kau ya kira-kira pusat naik di mana? Tidak sama orang ganti. Lalu kucing nanti saya tenang anak masih SD. Nah bilang tidak Ustaz. Jangan jadi tapi tidak sembarang kucing. Kajian lagi. Jangan kepoin orang urus diri kita. Betul tidak?
kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Tunggal-tunggal kau pemimpin kau, daripada tanggung jawab dengan kau. Ini kita disebut, makanya jangan terlalu banyak demo. Subhanallah. Nah, ini juga penting. Kalau imam salah, kalau ada yang tidak dibilang subhanallah, yang mau dulu, agar imam lupa juga. Imam salah, subhanallah. Tuh, oh, tak tahu Pak Imam. Ada kejadian di Makassar, jamaah, tak usah namanya, menjadi boleh profesinya orang. Salat di kota, itu anak-anak dan guru-guru takbirnya. Allahu Akbar. Ini haji masuk haji pun. Nah itu kita itu subhanallah bagi sekali lagi. Allahu Akbar. Man taba wa lam yata'allam imma falaysa bida'i. Siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi ilmu belum bertambah, belum sempurna tobatnya di hadapan Allah. Tadi ada gua berdiri di potongan. Sama-sama orang Makassar, Pak. Sama-sama orang Makassar. Raja Boy, bagus sempurna. Subhanallah. Tadi ada berita. Jamaah. Sekarang Raja Boy sholat. Saat Merina amat di mana? Dari Merina. Dia padena kan. Dengai. Allahu Akbar. Datang kakakku dengan istrinya Raja Goa. Namanya ini Raja Goa. Nugrah gratis. Nugrah dae sholat di Raja Goa tidak bilang iye tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama yang di Allahu Akbar. Kalau sudah ingat jangan ulang-ulang kacau. Raja Goa Allahu Akbar. Dae Allahu Akbar. Dae sampai sekarang dengan sholat di kamar datang di Raja Goa antami panggil apa sama dia, panggil ayah, B atau apa, panggil ibu, ibu dengan tidak Allahu Akbar bertepuk di paha kanan. Begitulah ibu fikih bagi wanita, makanya perlu belajar. Mama, ibu, tepuk yo, begitu cara mama. Raja Goa harus tahu, dan saya tidak tahu, pusing dengan susah kau dengar juga tidak tahu. Ma, apa lupa pisang tuh? Ma, kalau kau dengar, banyak orang kasihan, banyak orang soal anak. Belajar nih, bisa bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Semua hidupkan sunnah Nabi. Namanya besarkan Isra wal Mi'raj, dia menghadap kepada Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Nabi sampai dikasih aksa di Palestina, mengimani seluruh nabi dan rasul sebelumnya bersama dengan Jibril, Mikail dan malaikat Israel dan malaikat lainnya. Sedang itu Nabi Muhammad bermi'raj. Mi'raj artinya tangga, buka. Menurut etimologi bahasa dia buka. Ada batu diinjak Nabi membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man alladhi yasbiqu bi ya'lamu ma bayna khalqahum terus illa bima syaa. Begitu dia berangkat menuju langit pertama, alhamdulillah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Menembus langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Harun, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Musa, kemudian ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selesai di situ, masya Allah. Intinya apa? Nabi Adam yang pertama ditemui, bapaknya para manusia. Yang ketujuh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Intinya setiap sesuatu yang ingin kau laksanakan, kalau masih ada orang tuamu, tanya orang tua. Itu makna tasawufnya. Jangan kau sepelekan bisa berhasil gara-gara doanya orang tua. Kalau ada suami takut kepada istrinya untuk kasih uang orang tuanya, berhenti berikan. Saya bertanya istri di rumah, tidak masak atau tidak apa-apa, kenapa saya yang pesantren, kita mandiri pesantren, tidak mencuci kok tidak apa-apa, banyak laundry. Tapi kapan mamaku datang dari kampung, bengkok salapan kenyingmu, kutambahi. Orang tuaku yang melahirkan, ada mantan istri, mantan ibu tidak ada, betul tidak? Maka tanya istri, orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuaku, ini yang penting ditanya. Jangan membeda-bedakan antara mertua dan orang tua. Makanya kalau malam pertama jamaah, kalau masuk di kamarnya istri, berdoa, didoain ahli kepada Fatimah yang sekarang banyak ditunjuk ke pengantin baru. Jadi kita berdoa supaya itu berkah ada, itu ada. Setiap masuk di kamarnya Fatimah dia baca doa, Assalamualaikum ya Fatimah, Assalamualaikum ya Babu Rahmah. Keselamatan bagimu hai Fatimah, pintu-pintu rezeki terbuka lebar untukmu. Begitu. Dia nanti masuk ini dari salah ucap, pertama masuk ini, Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah jangan tuh. Jamaah. Subhanallah. Nabi menembus Sidratul Muntaha. Jibril sudah tidak mampu. Kenapa? Bukan alam malaikat, tapi sudah alam ketuhanan. Alam kekeringan, alam kubra, alam kelumpuan. Nah kan Jibril, tidak bisa kalau bahasa lama, tidak bisa. Nabi naik bersujud, kemudian bertahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salamna alayya maikarai. Salamnya hamba kepada Tuhan. Dua versi pendapat. Kata Aisyah, Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Itu kata Aisyah itu beliau. Kata Ibnu Abbas, Nabi diberikan keistimewaan menatap Allah dengan mata batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan urusan kita hanya mempercayai beliau Isra wal Mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu dia bersujud kemudian bertahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab dengan suara itu berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salannaka raya bainatayya. Salam Allah kepada hamba. Dan ini terjadi waktu kita sholat bertahiyat, dialog antara hamba dengan Tuhan. Subhanallah. Nabi mendoakan kita bukan mengingat dirinya. Nah kata kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kali kita selamat tolong anta umatku, tolong kau baji. Ya Allah, selamatkan pula hamba-hambamu yang beramal soleh, belum lahir. Nabi sudah doakan kita masih di alam arwah, karena kita melewati 5 alam besar. Yang pertama di alam arwah diambil perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapakah Tuhanmu? Roh menjawab, qalu bala syahidna. Aku bersaksi engkau Tuhan kami. Ini karena syahadat tauhid di alam arwah. Masuk di alam rahim 120 hari lama Allah perintahkan malaikat tiupkan roh.
syarat 4 hal yang tubuh rizki dan ajaluha ajal amaluha gaulan bahagia dan celaka tumma yukhriju tiflan dikeluarkan sebagai anak bayi. Begitu kurbani Allah sudah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah sesuai contoh yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Setelah itu Nabi doakan ya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gemuruh para malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka muncul ayat menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat, salawatnya Allah adalah rahmatnya kepada Nabi. Malaikat bersalawat, malaikat salawatnya adalah doanya kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu dalam konteks bahasa Arab dikatakan fi'il madi, kata kerja. Buat orang-orang yang beriman bersalawatlah kepadanya. Diperintahkan salawat umat kepada Rasulullah. 2 versi kata guru saya Izamuddin Amin. Yang pertama adalah sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Rasulullah. Yang kedua sebagai bentuk cinta umat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Gemuruh malaikat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis qudsi dengarkan baik-baik, Allah berfirman ya Muhammad wa inni yawma khalaqtus samawati wal ardh faradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka. Ya Muhammad, telah diwajibkan salat 50 kali sehari semalam kau laksanakan untuk dirimu umatmu. Faradtu alayka wa ala kalimu wa litawil umatmu. Berlaku kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Kalau Masada tidak mampu umatmu kembali melapor. Nabi kembali melapor dikurangi 5 disebutkan dalam hadis Bukhari 5 tinggal 5 hilang 9 kali Nabi bolak-balik. Kenapa 9 kali Nabi bolak-balik? Insalaku kita mudi makna tasawufnya apa? Insalaku kita wajib dipedalikan rupanya sujud mereka Allah Ta'ala 9 kali wajib ini harus bersyahadat. Bagaimana tidak? Hitung subuh 1 kali bersyahadat di waktu bertahiyat, zuhur 2 kali bersyahadat di waktu bertahiyat, sudah 3. Asar 2 kali bertahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, sudah berapa? 5. Maghrib 2 kali, berapa? 7. Isya 2 kali tadi bertahiyat sholat 9. Inilah makna Nabi 9 kali bolak-balik menuju kepada Allah. Dikurangi 5 menjadi 45, tinggal 5. Makanya siapa orang yang tidak cukup 9 kali tidak sempurna menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang kembali, Nabi sholat subuh di Masjid Aqsa Palestina pertama kali. Begitu turun, Nabi dalam sejarah hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pertama subuh di Masjid Aqsa di Palestina. Di Makkah Mukarramah sholat zuhur. Dan sahabat yang membenarkan pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq atau At-Toji. Siddiq jujur membenarkan. Sahabat paman yang menolak adalah Abu Lahab, Abu Jahal. Bukan bodoh Jahal, terlalu pintar. Kenapa menolak kebenarannya? Karena tidak masuk akal. Maka orang yang menolak Isra Mi'raj cucunya Abu Lahab yang bernama Abu Boso. Subhanallah. Dikumpullah panitia Abu Lahab. Ayo kemari. Muhammad tadi dari Isra Mi'raj dari Aqsa menembus Sidratul Muntaha. Semut tidak mungkin semut Makassar bisa ke Solo dalam waktu 2 jam. Betul tidak? Berjalan akan
Tapi kalau kita berpikir secara bisa, bagaimana tidak? Semut yang tarik suhu itu tidak tunggu, masuk tidak tunggu. Dan pesawat tak 2 jam ke Sorong. Nabi bilang ketemu semut Sorong, dari mana tuh? Semut Makassar. Nabi bilang dari Kak di Makassar 2 jam di Kes. Nabi bilang semut yang bilang bodoh-bodoh, tidak masuk akal. Kenapa? Masa Makassar 2 jam ke jalan kok? Tidak. Memang kalau dipikir begitu, tapi kapan diikut dikandungnya Ustaz Gion? Tidak. Makanya diperjalankan bukan jalan Nabi pasti yang aktif Allah yang main diutus nih Jibril, malaikat lainnya panggil itu Nabi supaya apa? Dihibur hatinya. Jadi orang yang sholat itu yang galau sebenarnya. Kalau galau cepat kau pergi sholat, jangan hanya galau. Begitu kau senang jangan lupa Allah, karena Allah memberikan engkau iman. Ustaz, tidak bisa ke sholat, kenapa? Tidak bisa ke berdiri dulu. Ustaz, malas istri baju supaya subuh. Ikan panji, ibu. Bapak, kalau malas kita sampai subuh, gampang saya pernah coba di Makassar, alhamdulillah berhasil. Kalau dia malas bangun sampai subuh 4:30 datang dia kayak cium kelingnya, sikat dulu perasaan senang. Ustaz, dulu kamu bangun 4:30, cium kelingnya, pegang tangannya. Kemudian bisikkan di telinganya dengan mesra, peluluh galuh. Minta subuh kata mereka, ambil wudhu di sampingnya, karena kepala ya. Ibu sholat 4 takbir, Allah, Assalamualaikum, salam, salam jenazah. Maksud itu sampai, kalau pakai sampai kita potong ada sampai, salam nabi itu. Jemaah. Selesai Prof. Isra kita. Pertanyaannya, Nabi sudah mendapatkan sholat yang dari Allah. Apakah kita ingin melaksanakannya? Terserah kita mau. Tengok anak-anak tanya jauh. Biar Ustaz siapa datang ke tempat ini, Amirul Amir dan Makoda, Sanusi Bajo, Guruta, ulama-ulama tersohor datang. Kalau bukan langsung petunjuk Allah susah. Al-iman hidayatul min Allah. Iman pemberian langsung dari Allah, bukan turunan. Contoh Nabi Nuh, bapaknya Nabi, anaknya masuk neraka, tidak mau ikut perintah Allah, bukan turunan. Maka ada tipe 4 keluarga. Nuh surga, istrinya neraka dan anak. Kenapa? Tidak mau ikut perintah Allah. Ada juga suami neraka, istrinya surga. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Istrinya taat kepada Allah, Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya merupakan Tuhan tertinggi. Fir'aun tenggelamkan ke laut merah, istrinya kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tipe keluarga semua neraka. Siapa dia? Abu Lahab. Tabban yada Abi Lahab wa tabba ma abuna anhu malu wa ma kasab. Abu Lahab masuk ke dalam neraka, istrinya kelak membawa kayu bakar. Tapi ada tipe keluarga semua surga, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, semua surga. Kenapa? Bagaimana itu masalah lebaran? Biasa waktunya berbeda, yang mana diikuti? Terserah kita yang mana diikuti, guys. Selalu orang. Tapi kalau saya ditanya, saya ikut dengan ayat Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Kalau saya pribadi, karena ada ayat yang saya bilang, saya tidak mau keluar dari ayat Quran. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin kita bukan apa? Dia muslim. Insyaallah ikuti saja. Urusan tidak benar serahkan kepada Allah. Dia yang mendapatkan dosanya kepada kita. Aman. Dan kalau pemimpin sudah berijtihad, salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Yakin lagi. Makanya kalau ditanya sama orang, Ustaz, gimana pandangan itu tentang begini? Saya katakan itu aja pemerintah, ayatnya jelas. Begitu iya. Terus gimana? Saya ikut orang banyak. Jangan kita Jumat dilarang jangan boleh dosa. Aman. Sahabat ketika itu ada sahabat masuk terkena taun penyakit wabah meninggal, sahih. Ada juga sahabat keluar, siapa
Maksud sekarang bagi masjid jadi keluar. Maksudnya kenapa jadi keluar? Dia menjaga generasi Islam. Siapa berikutnya melanjutkan keluar. Jadi jangan lagi mau pakai masker mau tidak terserah. Sama itu mau celana jingkrak mau tidak, jangan soalkan celana. Yang salah yang tidak pakai celana. Betul tidak? Mau kurus mau tidak terserah. Yang salah yang tidak salat subuh. Makanya saya itu kalau datanya kulit orang urut tidak urut. Kalau dia enggak, kenapa? Bukan wajib, dia sunnah awal. Tidak membatalkan sholat. Maka mesti ditahu, jangan mengatakan diri kita paling benar. Maulid isi. Pernah kata maulid, khusus kenapa itu kalau maulid ini pakai telur? Dibilang biar kalau semati kalau sabun. Sudah tidak? Yang terlalu banyak kepo guys. Makanya juga bahasa India kan, saya kalau bahasa India, kalau kita itu kental dengan bahasa India. Saya bahasa India kadang-kadang kesok puluh kalau bahasa India. Gue kepala Ashraqa al-badron ala aina al-fata minahul bodoh orang mislahu yusni kama hayra aina al-fata ya wajahan solore. Bila itu Ustaz, kenapa itu kalau bahasa ini? Gue kepala kadang-kadang kesok puluh mau bulan sebelum itu yang nak tahu tu bulan. Biasa kalau kasana ini review na sila tahu. Pasal to ini yung tibu mula tidak ada Allah. Hargai imam. Apa sampai ke imam dibeli sendal, dibeli sepatu, dibeli baju. Kenapa ini? Dikasih pimpin sholat, betul tidak? Dia punya baca baca itu belum lagi ilaha illallah. Itu mau saya baca baca. Kebetulan saya itu kerja baca baca. Nenek di kampung 30 tahun di kampung. Bukan ini baca-baca. Kasih ibu, tadi lo sini mana baca-baca. Pergi baca-baca, pulang pesantren baca-baca. Masuk saya, ini kalau dulu pada dibakar, di atas di Makkah kuliah, waktu barang kakak, pakai dulu orang di Makkah. Kapan di Dubai uji, jadi Allah lihat kapan di Dubai. Hampir rata-rata di Madinah di Makkah orang jual dupa. Cuma dupa, tak beda harum. Pengganti parfum, kita terus kita baca-baca kuliah, bukan itu pernah bakar, berat, telur, tak payah, sangat kelapa, nak kasih gula untuk apa, kayak tak merokok, Allah itu, kalau saya kena corona, subhanallah, bahkan ada kuliah, masya Allah, ini bagi yang merokok kan, ada peneliti di Mesir menurut guru saya Pak Doktor Gani Ibrahim Ali, dia berkata dalam ceramahnya di Mesir peneliti ternyata zat nikotin yang ada di lehernya perokok bisa menangkal corona. Ini dia merokok. Jadi merokok diambil. Kalau larang dibilang ada penelitian ini, insyaallah. Penelitian yang kedua. Jamaah, ditanya merokok sama dokter. Dia bilang mesti berapa muda? 80 tahun nih. Lama aku merokok di 20 satu hari. Yang bilang iya, saudara memiliki sepuluh banta, bisa bangun hotel. Yang bilang itu merokok. Kita dokter merokok tidak. Berapa hotel tak dibangun? Tidak ada kesulitan. Rezeki apa yang ngatur? Betul tidak? Ya saya mau tanya, jangan mau pusing orang. Itu saya tidak benar. Nah kita sama pusing. Hebatnya sama ayat kok. Mau Allah, tapi dua versi kan kalau sholat dengan paham atau dengan daun telinga. Tuh, hadis kelas. Allahu Akbar. Dengan daun telinga. Allahu Akbar. Jangan begini sekali. Allahu Akbar. Samudra sakuruna Muhammad Rasulullah. Ada orang kuliah di mana tuh? Ada yang begitu masuk. Allah. Kamu cek. Nanti di mana? Insyaallah. Terima kasih banyak warga Sorong, terutama Masjid Kubah. Saya di sini berdiri bukan karena pintar, bukan tapi karena hanya mana, tapi ada salamnya dari guruku Ki Haji Abdullah. Sekali kalau memang Pauli dia minta salam katanya keluar dari Sorong. Kebetulan saya alumni di sana, pesantren di sana. Makanya oleh karena sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam ceramah ini. Nah, kemudian siapa tahu
pas telepon saya di sana di Naga itu guru. Jadi jam saya baru karena saya waktu bayar sama beliau. Jadi jelasnya kalau ada masalah telepon beliau. Insyaallah mudah-mudahan beliau bisa menjawab karena beliau mursyid Tarekat Muhammadiyah dan saya juga berdua kayak jadi saya di Manur sama-sama mursyid Tarekat Muhammadiyah Asy Syekh Al-Indonesia. Oleh karena sekali lagi mengukur di akhirat, mudah-mudahan dalam ceramah ini ada kebaikannya, bukan karena saya pintar, kebetulan karena amanah. Ini yang penting ada diminta sampai pada saya, tapi bukan itu yang kita mau, kita menjaga silaturahmi di antara kita. Bapak Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan apa yang saya bawa ada manfaatnya. Saya disuruh mulai tadi itu baju di sini, tidak apa sampai di sini. Saya belum biasa kagum dengan masyarakat Solo, utamanya KPK yang memfasilitasi sampai saat ini. Alhamdulillah semua kita dibawa semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan berikutnya. Amin. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak KPK, Haji Firman, orang tua beserta negaranya. Insyaallah panjang umur tak semua. Termasuk juga Raja Goa. Itu kasih banyak. Raja Goa yang mengantar kiri kanan. Utanya kalau dulu kalau orang masuk surga, dia bilang masuk surga itu sopirnya. Makanya kalau jalan putih iman pergi pengajian, berpahala besar. Dan utasnya juga jalan putih. Mati mau masuk neraka, jalan putih tak terbang, lengkap dengan logo. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu pun terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang pernah kamu lakukan dalam hidup. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman ni'mahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, semoga peringatan Isra wal Mi'raj yang diadakan di masjid ini Allah semua yang hadir untuk masukkan ke dalam surga ya Allah. Wahai masa sebutan kami ya Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Kami laksanakan hari ini Isra Mi'raj bukan semata-mata mengharapkan apa, hanya mengharapkan ridhamu ya Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi. Semoga bid'ah yang kami laksanakan ini menjadi bid'ah hasanah yang mau berikan kami kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ampuni dosa kami, haqqul minallah wa haqqul minan nas. Yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kecil maupun besar, yang kami laksanakan sendiri atau berjamaah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada